Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan surat Ali Imran ayat 190. Perkenalkan nama saya Fiari. Perkenalkan nama saya Umina. Perkenalkan nama saya Sakila Triandini. Perkenalkan nama saya Chandra Irman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan mengenai sebagian kecil dari penciptaannya dan memerintahkan agar memikirkannya. Sebagaimana tujuan utama diturunkan surat Al-Imran adalah untuk membuktikan tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian benda-benda langit, angkasa, seperti matahari, bulan, dan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari bukti kebenaran tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir. Pada Quran Surat Al-Imran ayat 190 mempunyai musabah atau hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat 189. Pada ayat di atas ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu yang memiliki langit dan bumi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu adalah zat yang mampu menciptakan dan mengatur segala yang Dia ciptakan tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagai Tuhan yang Maha Tunggal dan tidak ada berbutuh baginya. Kemudian pada ayat 190 dan 191 ditegaskan lagi bahwa dalam menciptakan langit dan bumi terdapat tanda-tanda berkuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memiliki akal yang berkesudahan. Mereka yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ulul albab dalam surah Al-Imran ayat 190 memberikan penjelasan bahwa orang yang berakal adalah orang yang melakukan dua hal, yaitu tazakar, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tafakur, yaitu memikirkan ciptaannya. Tazakar merupakan salah satu tugas akal untuk mengingat pengetahuan yang terlupakan. Tazakar dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 ini menitik beratkan pada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Pada hakikatnya, manusia telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Namun, manusia seringkali lupa akan kewajibannya sebagai seorang hamba untuk selalu mengabdi kepada Tuhannya dengan cara menaati apa yang menjadi syariat. Tafakur atau berpikir berfungsi untuk menghasilkan pengetahuan yang baru. Bertafakur tentang alam semesta, manusia akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Tersebut dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia sendiri sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk memakmurkan. Allah berfirman yang isinya memperingatkan hamba-hambanya bahwa segala yang diciptakan oleh Allah berupa langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, planet dan bintang-bintang yang berkelapan, lautan, gunung-gunung, hutan-hutan, pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam binatang dan beraneka tambang. Semua itu merupakan tanda-tanda yang nyata bagi mereka, orang-orang yang memiliki akal sempurna, sehat dan cerdas. Firman tersebut memerintahkan kita untuk selalu ingat atau berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Selain itu dapat mengambil pelajaran dari semua dengan memanfaatkan potensi akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk memikirkan penciptaan alam ini.
A. Penciptaan langit dan bumi. Maksudnya adalah dalam penciptaan langit dan bumi, kekuasaannya, hamparannya, kepadatannya, serta tata letaknya, hingga semuanya yang ada pada keduanya, terdapat tanda-tanda yang dapat disaksikan. Nah, contoh yang ada di bumi, yakni binatang, lautan, gunung, padang pasir, dan lain-lain, serta berbagai macam manfaat yang beraneka ragam. Sedangkan yang ada di langit, yakni planet, binatang, bulan, matahari, dan sebagainya. Semua tanda-tanda tersebut dapat disaksikan dan dipelajari agar kita selalu bersyukur. B. Pergantian malam dan siang. Ada kalanya siang lebih panjang waktunya, sedangkan malam menjadi pendek. Ada kalanya malam lebih panjang dan siang menjadi pendek. Dan keduanya kadang sama, semuanya berjalan berdasarkan pengaturan dari Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengetahui. C. Tanda-tanda bagi orang yang berakal. Makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu akal yang sempurna dan memiliki kecerdasan yang dapat mengatasi segala sesuatu dengan hakikat masing-masing secara terlihat. Sedangkan orang-orang yang tidak berakal tidak akan memahami akhirat. Celaka yaitu yang berkaitan dengan memahami sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 102-111. Berapa banyak tanya tentang kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lihat, tetapi mereka berpaling darinya. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka musyrik. Sedangkan ciri-ciri bagi orang yang berakal dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 191, yaitu orang-orang sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi secara berkata, yang Tuhan kami adalah Allah menciptakan semua ini sia-sia, maha suci, menurunilah kami dan yang menunjukkan kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pilihan Allah, rahmat dan rahmat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.